Kalau Anda belajar tentang keuangan, ada yang namanya produk-produk investasi. Produk-produk investasi. Investasi konvensional maupun syariah. Jadi itu pilihan Anda. Yang saya ingin tekankan di sini adalah proyeksinya. Kalau soal prinsip Anda, itu nanti Anda sesuaikan, fleksibel. Mas, kalau saya bukan investasi, saya maunya bangun bisnis. Boleh nggak? Boleh, bebas. Jadi ini saya ngitungnya dari, boleh bebas. Tapi ini kita ngitungnya dari yang paling sederhana. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi, Mas, saya nggak setuju dengan konsep deposito. Misalnya Anda seperti itu. Ya sudah, nanti kita fleksibelkan Anda maunya apa. Tapi hitungannya kurang lebih akan sama-sama aja. Begini juga, gitu. Kurang lebih seperti itu. Contoh buat investasi ada yang syariah. Contoh misalnya kayak surat berharga negara, SBR gitu. Itu ada yang syariah. Yang bulan kemarin yang dikeluarin itu syariah gitu. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena ada label syariahnya dari MUI. Nah, Anda tahu nggak sih surat-surat berharga seperti itu bisa lebih besar dari deposito. Contoh, ada produk obligasi, itu bisa sampai 8% per tahun. 8% kan kecil. Nah, ini yang makanya saya pengen tunjukin dulu. Nah, jadi kita akan tunjukin berapa yang bisa Anda punya 10-20 tahun ke depan kalau Anda disiplin dari sekarang. Dan kehidupan seperti apa yang mungkin bisa Anda dapatkan. Oke, kita hitung ya. Saya mau ngitung dulu nih. Kira-kira yang mau saya pakai contoh, umur berapa kira-kira? Berapa ya? Saya ngelihat umurnya itu ada yang umur 20, ada yang umur 40. Oke, nanti ini Anda sesuaikan masing-masing aja. Nanti boleh nggak ini saya kasih? Nanti saya kasih linknya deh. Nanti tenang aja. Tapi jangan sekarang dikasih linknya nanti. Karena mungkin nanti akan saya taruh di grup aja. Karena nanti linknya saya ambil dari tempat lain dulu, saya upload dulu baru. Oke. Umurnya kita anggap 20 sampai 40, 30 aja. 30. Ya, jadi umur Anda sekarang 30. 30 tahun ya, kita anggap. Nanti kita akan sesuaikan, Mas, kalau saya 40, ya udah nggak apa-apa. Tetap bisa dihitung nanti 40. Nah, umur berapa Anda ingin pensiun? Oke. Ingat ya, kita tidak sedang ingin cepat-cepat pensiun, nggak. Kita hidup normal aja, normal. Karena jujur aja kalau Anda nanya ke saya tuh nggak pengen, apa ya, saya sampai sekuat saya akan tetap berkarya kok. Cuma memang ada pilihan. Kalau saya mau santai-santai gitu. Tapi saya nggak pengen nyantai-nyantai dapat duit, nggak, karena bosen juga kok. Saya pernah liburan 2 minggu, baru 7 hari itu pengen pulang. Karena udah nggak sabar kerja gitu. Jadi, saya bukan tipikal yang nggak santai-santai dapat duit, nggak ngapa-ngapain, lama-lama capek juga kok gitu. Jadi mending berkarya, punya pilihan kapan mau liburan, kapan enggak gitu. Ini saya ambil 60 aja dulu. 3 sampai umur 60. Kerja yang kita nikmati. Makanya mindsetnya menikmati kerja sekarang. Khususnya buat Anda nih, yang masih punya pekerjaan, yang nggak kena PHK. Waduh, beruntung banget loh kita. Beruntung banget. Karena banyak saudara-saudara kita yang gede penghasilannya kena PHK juga. Jadi udah nikmati. Saya yakin setelah corona ini berakhir akan banyak orang bersyukur sama hidupnya masih. Ternyata saya masih bersyukur ya. Dulu saya sering ngeluh-ngeluh sama bos saya, kerjaan saya. Ternyata saya masih bersyukur dapat penghasilan, perusahaan saya masih kuat gitu. Oke, kita hitung ya. Berapa umur Anda sekarang? Kita anggap 30. Berapa Anda ingin pensiun? Kita anggap 60. Kita akan ngitung yang paling rendah adalah suku bunga deposito. Ini patung kalau nggak salah, masukinnya reksadana. Reksadana tuh bisa 10-20%, tergantung rata-rata. Dia ngambil rata-rata 14%. Kita pakai yang kecil aja, deposito. Deposito kalau kita ngomong ketika lagi normal, bagus, ada beberapa deposito. Ini tugas Anda yang nyari ya, tugas masing-masing ya, kan sekali lagi. Ini kan keuangan Anda pribadi. Lalu nanti kalau Anda mau nyari produk-produk investasi pun, itu kan sesuai dengan keyakinan Anda, sesuai dengan hati nurani Anda pengennya supaya kayak gimana. Yang konvensional nggak apa-apa, atau harus yang syariah, itu Anda sesuaikan dengan diri Anda masing-masing. Atau Mas, saya maunya di
investasi di bisnis, terserah Anda. Yang penting yang saya ingin tunjukkan adalah proyeksi kalau Anda disiplin investasi. Oke, kita anggap ini di angka 7% aja. 7% emang ada mas deposito 7%. Saya bukan pakai deposito sejujurnya, pakai itu surat berharga. Surat berharga ada yang sampai 8% lebih, bahkan 8,75. Jadi ada ya. Jadi ini hitungan real ya. Apalagi kalau reksadana gitu-gitu. Ini hitungan real yang memang detik ini ada. Detik ini ada. Ada detik ini. Yang lebih besar dari ini, detik ini ada. Apa mas? Cari. Saya tidak mungkin semuanya saya kasih tahu. Karena saya percaya satu-satunya cara untuk sukses, kitanya selalu nyari tahu. Bukannya kitanya dikasih terus. Oke, pajak bunga berapa? Buat Anda yang belum tahu pajak, ada pajak. Deposito ada pajaknya. Deposito itu 20% pajaknya. Kalau obligasi, itu 15%. Lebih murah. Udah bunganya lebih tinggi, lebih murah lagi. 15%. Oke, jadi sekali lagi ingat ya, saya udah berapa kali nih saya ngulang dari tadi. Ini produknya terserah Anda. Anda nggak nyaman dengan bunga, Anda maunya bisnis atau investasi lain yang lebih syariah, bebas. Ini saya cuma ngitungin proyeksi. Berkat dihitungin kayak gini, waduh, saya semangat 45 akhirnya nabung gitu. Berapa uang Anda sekarang? Anggap aja kita ambil tidak semuanya punya tabungan besar. 10 juta aja, 10 juta. 10 juta buat Anda yang belum punya, jangan langsung mikir gini, mas saya 1 juta yang nggak punya, jangan, ingat, diaminin dulu, ingat. Kalau Anda punya 100 juta ya bagus, kalau Anda punya 1 miliar ya bagus. Ini kita ngitung normal dulu aja, 10 juta. Rata-rata orang umur 40 tahun ke atas, at least adalah pegangan 10 juta. Walaupun dihemat-hemat banget biasanya. Oke, 10 juta. Nah, ini Anda mulai bisa lihat nih. Kalau Anda naruh uang Anda 10 juta di satu produk investasi, diemin 30 tahun, dengan bunga seperti ini per tahun, 7%. Per tahun ini ya, bukan per bulan ya. Berarti di umur 60, Anda akan punya uang berkali lipat. Nah, perhatikan baik-baik perubahan angka. Perhatikan baik-baik. Nah sekarang, mas, kalau saya 20 juta, misalnya ya, 20 juta. Nah, beda jauh ya. Saya ulang. Tadi pas 10 juta, investasikan, bukan ditabung ya, diinvestasikan, naiknya jadi 59 juta. Bedanya 49 juta. Bisa dipahami ya. Tapi kalau 20 juta, diinvestasikan, didiemin, itu 118, bedanya hampir 100 juta. Jadi naruh uang tabungan aja, uang investasi di awal beda aja, dikumpulin istilahnya tuh, kalau Anda pernah dengar istilah compound. Ini saya lagi jelasin the power of compounding. Compound tuh mengumpul. Bedanya jauh. Belum selesai nih. Ini Anda akan kaget kalau ngeliat angka-angka. Ini kita balik lagi 10 juta. The magic of number, dan ini nyata, real. Ini bukan angan-angan. Produk-produk kayak gini ada. Masalahnya kita nggak tahu dan kita nggak di situ. Oke, misalnya saya mau nanya ke general dong, otomatis. Saya nggak perlu nanya ke satu-satu karena jawabannya pasti beda-beda. Jadi saya general aja langsung. Kalau Anda mau diminta untuk nabung yang untuk diinvestasikan, Anda siap nabung berapa rupiah per bulan? Atau Anda mau, mas saya belum ada uang tabungan, bener-bener pas 5 juta jadi 5 juta. Nggak apa-apa. Kalau Anda belum punya uang tabungan, bahkan masih punya banyak utang, nggak apa-apa. Ini kita mulai dengan niat dulu aja minimal. Anda niat pengen punya tabungan berapa aja dulu? Yang masuk akal. Kalau niat doang, kadang-kadang kita terlalu berlebihan. Saya belum ada uang sama sekali sih, tapi saya pengen 50 juta per bulan. Enggak, yang normal dulu aja, yang masuk akal dulu aja. 5 juta gimana kira-kira? 5 juta. Masih berat mungkin. Beberapa pasti ringan karena penghasilan puluhan juta, beberapa berat mungkin. Beberapa udah ringan tuh karena dia bisa dapat 30-50 jutaan. Jadi nabung 5 juta mah gampang mas, karena saya punya gaji, punya bonus gitu. Ini banyak nih yang
hasilnya gokil-gokil di Abdi yang nonton ini nih. Jadi Anda yang hasilnya udah besar di Abdi dan bisa otomatis itu bisa dihitung aset juga sebenarnya. Bisa mas, 10 juta per bulan juga bisa, mantap. Kalau Anda dari Abdi udah bisa, karena saya punya gaji untuk dari gaji aja saya masih utuh, masih ada sisa, belum lagi dari Abdi 10 juta. Wah, ini Anda akan senang sekali sama perhitungan ini kalau begitu. Mantap buat Anda yang udah gede di Abdi. Nah, ini kita ngomong normal dulu aja. Misalnya 2 juta. Amin. Buat Anda yang sudah bisa nabung 2 juta per bulan, saya ucapkan selamat. Buat Anda yang belum bisa 2 juta per bulan, niatin. Anda perhatikan hitungan saya ini, nggak bercanda hitungannya. 2 juta. Perhatikan baik-baik ya. Ini kalau saya ganti, tadi berapa? 10 juta. Kita nggak nambah, tiap bulan nggak nambah, cuma naruh, tunggu 30 tahun jadi 59 juta. Tapi, kalau Anda tambah, 1 juta dulu aja deh, biar gampang gitu. 1 juta. 1 juta nambahnya ya, tiap bulan. Perhatikan, kalau Anda nabung normal, bukan investasi, nabung normal ya. 1 juta kali 12. Berarti setahun 12 juta. Kali 30 tahun, kan 30 ke 60 kan 30 tahun. 12 juta kali 30 tahun, 360 juta. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda normal nabung 1 juta, normal nih 1 juta, selama 30 tahun, normalnya Anda dapat di tahun ke-30 360 juta. Itu kalau nabung normal. Tapi kalau investasi, Anda tiap bulan 1 juta tuh dimasukin ke produk investasi, ibarat kata kayak gitu. Berapa yang Anda kumpulkan selama 30 tahun? Kita lihat. Jeng. Yes, ini angka real nih. Anda mau pakai kalkulator apapun kayak gini hitungannya. 1M. Tadi kalau tadi 1 juta ditaruhnya bukan di produk investasi, ditaruhnya di produk apa tadi? Di produk tabungan biasa atau ditaruh di bawah bantal, 1 juta, 30 tahun itu jadi 360 juta. Tapi kalau di produk investasi jadinya 1.059 juta. Bedanya berapa? 700 juta. Yes. Poin saya, gini, perhatikan baik-baik, jangan salah ambil sudut pandang ya. Ya tapi investasinya jangan ke situ, enggak, itu kita omongin belakangan. Itu Anda boleh cari sesuai dengan kemauan Anda. Fokusnya adalah gara-gara nggak tahu satu hal, ruginya 700 juta. Sama-sama punya uang 1 juta. Yang satu nggak ngerti produk investasi, yang satu tahu. Bedanya segini jauh. Yes. Makanya Anda jangan kaget lagi kenapa ada orang yang kaya makin kaya. Yang kurang mampu makin kurang mampu. Karena mereka memahami ilmu-ilmu sesederhana ini. Ini real ya, investasi 7% per tahun bunganya, pajaknya. Pajak ini ya, ini pajak ya. Cuma 15% tuh real ada. Nah, boleh tanya sama siapapun yang ngerti tentang keuangan, mereka bahkan bilang bisa sampai 8% real. Obligasi itu sampai hampir 8,75%. Obligasi itu dijamin sama pemerintah. Tapi kan nggak ada yang terjamin, Mas. Bisa aja pemerintah gagal. Iya, bisa sih. Cuma kalau obligasi kacau itu berarti negaranya hilang gitu, barat kata gitu. Kayak Suriah gitu. Amit-amit. Gitu. Tapi ya prinsipnya begitu. Emang nggak ada yang pasti, makanya nggak ada yang pasti, investasi apapun nggak pasti. Tapi kita ngomong keamanan, obligasi itu termasuk yang paling aman. Deposito aja kan dijamin sama LIPS, saya agak lupa lagi LIPS. Ya itulah, lembaga lembaga penjamin. Ya itulah LPS apa gitu. Ya LPS sih kalau nggak salah. Nah, sudah. Ini kalau 1 juta per bulan. Perhatikan baik-baik. Anda berani nggak komitmen? Mas, tiap tahun saya mau nambah sekian persen untuk yang diinvestasikan. Misalnya, kalau tahun ini selama tahun 2020 saya 1 juta per bulan. Tahun 2021 saya mau naikin, Mas. Berapa? Jadi 1.100.000. Jadi naiknya 10%. Kalau kita ngomong masuk akal nggak? Masuk akal banget. Logikanya, ya ini kan makanya diaminin ya. Logikanya kalau Anda serius nabung,
serius kerja, nanti saya kasih tahu ada 2 hal yang bisa membuat Anda mulus ke sini. Itu sangat masuk akal. Jadi berapa tadi? 10%. Bisa dipahami ya. Jadi tahun ini 1 juta, tahun depan 10% naik, berarti 1.100.000. Tahun depannya lagi naik 10% dari 1.100.000, berarti 1.210.000. Ya kan? Tahun depannya naik 10% lagi, berarti jadi 1.300.000 something, 1,32 mungkin. Jadi tiap tahun nabung per bulannya naik. Jadi nabung per bulan tiap tahun naik. Nah, ini Anda jangan kaget, perhatikan baik-baik. Ini Anda nabungnya tiap bulan 1 juta nih. Sampai 30 tahun ke depan, 1 juta, sampai 30 tahun. Nah, yang kali ini kita ganti. Tahun 2020 tiap bulan 1 juta. Tahun 2021 dinaikin 10% tiap bulan, 1.100.000. Berapa jadinya? Ini kita taruh aja di sini, ini udah ada rumusnya nih. Ini udah ada rumusnya. Kali 10% naik tiap bulan. Yang tadinya cuma 1M. Beng beng. Jadi punya 3,7M. 3,7 miliar. Yes. Cuma masalah beda pengetahuan, beda nasib. Ada yang nanya gini, ada yang kadang-kadang ingat ya, kalau lagi ngomongin keuangan, pakai mental terbaik. Cobaan pasti ada. Jalan gak mulus-mulus aja. Walaupun kalau deposito ini, kalau obligasi segala macam itu ya dari dulu kan ya begitu-begitu aja, normal-normal aja. Ini ingat ya, obligasi yang dijamin sama pemerintah ya, bukan investasi ke yang gak jelas. Obligasi itu puluhan tahun, kayak 30 tahun, 20 tahun, bener. Makanya Anda coba pelajari deh, obligasi itu bisa puluhan tahun dapatnya, dan itu dijamin tiap bulan dapat. Oke, nah pelan-pelan. Misalnya, Anda 10%, kadang-kadang soalnya ada yang mikir gini, kenapa saya bilang itu? Ya mas, ini kan kalau lagi normal, tapi kan kondisi sekarang nggak normal. Enggak, kondisi sekarang nggak normal, obligasi tetap normal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anggap Anda benar. Ya mas, tapi kan itu kalau kondisi ekonomi lagi normal. Tapi kalau lagi krisis gimana mas? Kayak sekarang nih. Ya kan krisisnya sekarang. Biasanya habis krisis kan 10 tahun bagus. Pertanyaannya, ilmu ini kan kepake nanti pas bagus. Kadang-kadang ada orang yang mikir gitu emang bukan karena bukan pengen bertanya. Emang negatif aja orangnya. Ya mas mah enak ngomong kayak gitu. Kalau sekarang kalau lagi jelek kayak gini, kondisi ekonomi gimana? Biasa orang kayak gitu, mau kondisi ekonomi lagi bagus, nggak investasi juga. Karena emang negatif aja. Nah makanya saya selalu bilang, pakai mental terbaik dulu. Pakai mental terbaik aja bisa jelek, apalagi kalau pakai mental terjelek, ibarat kata gitu. Nah, lanjut. Ini kalau nabungnya 1 juta. Oke, pelan-pelan. Kita ubah, mas, saya mau komit. Ya, maksudnya gini loh, sampai umur 40, 50, kita doa, kita usaha, gaji atau penghasilan kan bisa naik, amin. Lagian toh kan kalau nggak dilakuin nggak ada ruginya juga kan. Ini kan kita mikir terbaik nih dilakuin. Gaji naik, gaji apa bisa naik. Jadi tabungan tiap tahun sebenarnya bisa naik kan? Yes, bisa. Amin, bisa. Misalnya Anda nyetornya per bulan nggak 1 juta. Nanti Anda bisa sampai di tahap, sekarang mungkin belum, mungkin saya yakin 50% lebih udah. Tapi mungkin ada sebagian yang belum. Yang belum tenang aja, nanti juga bisa kok. Apalagi kalau Anda masih muda. Kalau belum udah di atas 30, nanti ini juga masih bisa berlaku di bawah 40, 50, nanti tinggal disesuaikan aja itu. Misalnya 2 juta nih. Mas, saya bisa nabung 2 juta. Bisa. Atau saya mau komit nabung 2 juta. Kita hitung ya. Yang tadinya nabung nyetor 1 juta sebulan ke produk investasi yang 7%, dan tiap tahun naik 10%, jadi tahun depan 2.200.000. Berapa hasilnya? Jeng. Jadi 7,4M. Yes, Anda nggak salah lihat. Ini hitungannya nyata ini. Ini semua udah pakai rumus. Dengan, perhatikan baik-baik, 2 juta per bulan. Kalau Anda cuma tabung di bawah bantal, taruh di bawah bantal, kali 30 tahun, 2 kali 12 kali 30, itu berarti 720 juta. 2 juta kali 12 kali 30 itu 720 juta. Oh sorry, ini anggap aja nggak ada ininya deh, nggak ada kenaikannya tiap bulan. Dapatnya berapa kalau nabung 2 juta di investasi? 2 miliar. Jadi nabung biasa 700 juta, nabung di investasi 2 miliar. Kalau Anda
nambahin 10% tiap tahun, setoran per bulannya, 7,4 M. Yes. Sekarang saya mau nanya, pakai mental terbaik. Sejelek-jeleknya kondisi ekonomi kita sekarang, kalau kita mau usaha nabung 2 juta itu masih tergapai nggak? Masih bisa tergapai nggak? Bisa lah, bisa, amin, bisa. Sejelek-jeleknya kondisi kita sekarang, lagi di PHK kayak apa kayak nanti pas kita kerja mungkin nggak 1 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, tapi at least akan sampai di tahap bisa lah. Jadi ini masuk akal banget. Ini kalau 2 juta, pelan-pelan. Kan ini kan 2 juta, misalnya, Mas, saya sampai umur 40 2 juta. Sampai umur dari 30, jadi dari 30 ke 40 dia 2 juta. Dari 40 ke 50 naik jadi 3 juta. Masuk akal nggak? Maksudnya di angka 3 jutaan. Masuk akal. Jadi anggap aja ini kita gedein misalnya 3 juta. Tapi kan baik-baik ya. Kalau nabungnya di 3 juta per bulan, saya yakin di antara Anda banyak yang bisa nabung 3 juta per bulan. Tapi karena nggak ngerti ini, jadi nggak nabung. Nah, ini kalau Anda nabung 3 juta per bulan, dan Anda tiap tahun komit naikin 10% tabungan selama 30 tahun. Jeng-jeng. 11,8 M. 11 miliar 80 juta. Yes. Itu kalau 3 juta. Itu kalau 10%. Pertanyaannya, kalau 15%? Kita lihat ya. Mas, saya kalau kayak gini semangat saya nih. Saya nabungnya tiap tahun saya nambahin 15%. Misalnya tahun ini 3 juta, tahun depan jadi 3.450.000 gitu per bulan. Tahun depannya lagi tambah 15% lagi. Aminin dulu aja. Kalau Anda berhasil melakukan itu, kalau 3 juta, 10%, 11 miliar, kalau 15%, jeng-jeng. Sekali lagi ya, saya ngomong ya, ini bukan angka fantasi. Enggak. Ya, saya buka-bukaan deh. Kalau Anda tanya kenapa banyak banget orang kaya tabungannya banyak, mereka ngelakuin ini. Yes. Kalau Anda datang ke bank, Anda tanya, ada nggak sih orang-orang yang punya investasi ratusan miliar? Banyak. 50 miliar tuh banyak. Orang-orang yang kelihatannya, saya pernah beberapa kali ketemu orang yang dandanannya biasa banget. Depositonya masukin 20 M. Ya kayak gitu-gitulah. Narik dana tuh berapa ratus juta dari bagi hasilnya dari bunganya. Berarti kan berapa puluh M itu tabungannya. Dan mereka udah ngelakuin ini emang puluhan tahun. Nah itu bedanya. Memang sangat rajin. Oke, sip. Kita sampai sini dulu. Gimana ngeliat ini? Langsung semangat. Harusnya semangat. Kenapa? Karena ini masih dalam jangkauan. Mas, 2 juta aja mas, 2 juta. Oke, 2 juta. 2 juta. 2 juta ya. Ingat ya, 2 juta kalau ditabung doang, 30 tahun itu 720 juta. Tapi kalau masukin ke produk investasi, kalau 15%, 16 M. 16 M. Kita nggak usah ngomong foya-foya dulu ya. Ini maksudnya bukan untuk foya-foya ya. Maksudnya nanti untuk dilipat gandain lagi, untuk ditinggalin ke anak cucu, investasinya nanti dilanjutin sama anak cucu. At least atau untuk sedekah. Misalnya Anda bangun masjid, abis itu ntar untuk ngurus masjidnya tenang aja, nggak usah capek-capek minta sumbangan. Saya punya investasi yang tiap bulan bisa mendanai masjid ini. Itu yang keren. Dan yang ngelakuin itu cukup banyak. Jadi bahkan dia bangun rumah ibadah, dan untuk ngerawat rumah ibadahnya, itu tidak mengandalkan sumbangan, tapi mengandalkan investasi yang ditinggalkan ketika dia memang hidup. Itu bisa jadi impian baru buat Anda yang memang, Mas saya pengen hidup kayak gitu, ya udah ini bisa jadi Anda ambil ini, dan ini memang bisa dilakukan. Emang bisa, ini emang doable, bisa dilakukan. Oke, udah mulai kebuka? Nah, harusnya Anda yang bisa nabung 2 juta, melihat ini, semakin semangat nabung 2 juta. Iya dong. Tadinya nggak bisa loh mas, 2 juta itu habis di kafe, di ganti gadget. Tapi kalau tahu saya bakal bisa begini, mau deh saya mas. Yes. Jadi tujuan saya membuat webinar ini, pertama Anda tahu dasarnya, yang kedua membuka pikiran. Karena yang paling susah itu, yang paling belum banyak orang di luar sana itu adalah emang nggak tahu ini aja. Begitu tahu, cara berpikirnya berubah. Yang tadinya kerja masih ngeluh-ngeluh, begitu ngerti ini, bangun pagi nggak pernah telat. Karena dia tahu masa depan saya cerah. Kalau saya bisa naik posisi jabatan, saya bisa nunjukin ke yang di atas saya pantas, nunjukin ke tuan saya pantas, nunjukin ke bos saya pantas, saya bakal lebih cepat naik gaji, bisa lebih cepat nabung. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau pikirannya udah kebuka, apa yang dilakukan tuh akan beda.
Banyak loh orang-orang yang tadinya pengeluarannya buat beli teh botol, akhirnya nggak beli teh botol lagi. Ini bukan saya ngelarang Anda jajan ya, nggak. Tetap ada nanti alokasi seneng-seneng ada. Nanti ada, abis ini kan alokasi dana, ada, itu ada juga. Tapi maksudnya, at least Anda jadi mikir. Contoh misalnya, ada juga pasti yang kayak gini. Wah, tadi mas, buat saya rokok tuh harus, tapi denger ini. Saya kurangin setengah deh rokok saya, gitu. Demi ini, gitu. Jadi saya tetap ngerokok, dikurangin tapi, gitu. Demi budgetnya masukin ke investasi. Yes. Kalau Anda berpikir gitu ya selamat. Berarti Anda kebuka pikirannya dan Anda jadi bagian dari masyarakat atau dari keluarga atau dari agama yang punya potensi untuk membantu. Bukan cuma dibantu, tapi juga akan membantu. Amin. Oke, kita lanjut ke slide. Iya. Santai-santai. Biasanya orang kalau ngeliat angka-angka kayak ini langsung stres nih. Stres, termotivasi maksudnya. Ini saya mau iseng-iseng bentar ya. Saya mau iseng-iseng. Ini kan tadi saya bilang ada produk investasi yang 8%. Kita naikin 8%. Reksadana itu bisa di atas belasan persen. Ya memang kalau lagi turun bisa nggak segitu, tapi kalau lagi naik bisa di atas itu. Tapi anggap aja 8%. Ini dari 7 ke 8 kan naiknya tipis. Kita lihat ya dari 16M, ini naiknya 8%. Dari 16M, ceng-ceng, ke 18M. Naik 2,3 miliar, cuma naikin ini 1%. Jadi salah milih produk investasi aja, bisa keluar uang, bisa dalam tanda kutip kehilangan uang miliaran. Yes. Oke. Nah sekarang, tujuan saya dalam tanda kutip sudah tercapai. Tujuan saya pertama adalah untuk memahami Anda di mana dan Anda tahu sekarang, oh bisa toh. Ternyata untuk jadi punya tabungan miliaran itu nggak harus punya penghasilan puluhan ratusan juta dulu toh. Yes. Kalau Anda pernah ngelihat orang-orang di sekitar Anda yang sejahtera tapi terkesan pelit, mungkin mereka bukan pelit. Mungkin mereka melakukan ini untuk mengamankan dulu, at least itu. Walaupun kita juga nggak tahu pelit apa enggaknya, kan kita nggak tahu. Mana tahu dia di luar pelit, tapi di belakang dia sedekahnya banyak, kan kita nggak pernah tahu. Jadi, tapi secara prinsip, bisa. Jadi, mungkin nggak sih kita kaya punya passive income lebih besar dari pengeluaran jika penghasilan sekarang masih kecil? Bisa. Asal Anda paham itu dulu yang pertama. Yang kedua, oke, alokasi dana. Yang berikutnya, yang ketiga nih, Anda udah tahu keadaan kondisi finansial Anda gimana. Anda udah tahu tujuannya. Nah, untuk bisa sampai ke situ, kerja keras ya udah pasti dong. Kerja sesuai Anda misalnya gaji, nah di luar gaji, yaudah fokus di abdi deh. Karena kalau cuma ngandelin naik gaji bisa 5 tahun sekali, tapi di abdi kan saya bisa kenceng. Nah, misalnya Anda mikir itu. Oke. Oh iya, saya lupa ngomong. Itu maksud saya tadi. Maksud saya, kenapa Anda bisa optimis? Kan Anda udah di abdi. Itu maksud saya tadi. Jadi intinya tuh itu salah satunya adalah Anda kan udah di abdi. Anda nggak usah mikirin, aduh susah banget nyari penghasilan tambahan. Lah kan Anda udah di abdi. Tapi abdi juga kan saya belum dapat penghasilan. Ya gini, tolong dipahami teman-teman Bapak Ibu semua ya. Saya ngomong memang agak to the point, itu memang ciri khas saya. Gini, faktanya sudah banyak kita tiap bulan ada ribuan orang yang kita transfer bonusnya komisi dari jutaan, puluhan ribu perak sampai puluhan juta per bulan. Yang total dapat penghasilan ratusan juta hampir miliaran di abdi juga udah ada. Jadi dari sisi abdinya udah ada yang dapat, udah banyak yang dapat. Yang kemarin 15 challenge itu yang sekali dalam sebulan bisa dapat 100 reseller ada, yang dalam satu bulan hampir punya omset pribadi 100 juta ada, sendirian loh, bukan sama tim, ada. Jadi, dan itu yang 15 tuh itu pemenangnya gede-gede semua omsetnya. Jadi, udah ada yang sukses. Kalau Anda belum sukses, ya udah, jangan nyalain diri Anda, jangan nyalain api, sesuaikan aja. Mas, tapi kan nggak gampang, susah. Saya akan langsung balik ke depan, emang yang gampang apa? Emang di luaran ada bangun aset bisa dapat penghasilan 20 juta per bulan gampang, nggak ngapa-ngapain? Nggak, pasti kan semuanya juga butuh kerja keras. Bedanya, kerja keras di sini, Anda udah di dalam. Ngerti ya maksud? Udah di dalam, jadi nggak perlu keluar uang lagi, udah di dalam. Konten kita kasih. Ya kalau iklan itu beda ya, itu memang usaha masing-masing. Tapi secara prinsip, Anda di dalam, Anda nggak dijual-jualin lagi nih sekarang. Anda di dalam, tinggal manfaatin. Tinggal fight. Nah pertanyaannya mau fight apa enggak? Nah, berita baiknya, Anda sudah tahu Anda di mana, Anda sudah kami kasih tujuannya, dan sekarang Anda punya kendaraan untuk fight. Oke, nah sekarang kita akan mikirin alokasi dananya. Kita anggap, oke mas, saya sudah punya penghasilan tambahan. Oke, nah ini alokasi dana yang bisa Anda praktekkan. Berapapun penghasilan Anda sekarang, coba usahakan lakukan ini.
Jadi yang pertama, kalau Anda udah punya dapat penghasilan, misalnya penghasilan Anda bulanan, 10% langsung disisihkan. Ini disisihkan bener-bener untuk hari tua. Ini kalau istilah saya, ini istilah saya doang ya. Istilah saya ya, jadi jangan diumumkan. Ini istilah saya uang mati, ibarat kata gitu. Jadi uang mati itu uang yang dikeluarkan kalau cuma mengenai hidup atau mati, hubungannya sama nyawa. Iya nih, saya ada tabungan sih 2 juta. Itu cuma dikeluarin kalau Anda bener-bener nggak bisa makan lagi, ibarat kata gitu. Kalau misalnya ada TV bisa dijual, jual TV dulu sebelum pakai uang ini, ibarat kata gitu. Kalau masih bisa jual mobil dulu, baru pakai uang ini. Kira-kira begitu. Kira-kira ini uang mati ibarat kata. Nah yang kedua, minimal 20%. Ini juga untuk ditabung. Nah tapi ini bisa untuk kondisi-kondisi darurat, atau untuk diinvestasikan, atau untuk bisnis, untuk cadangan. Yang ini tuh bener-bener untuk pensiun atau untuk kalau kenapa-napa. Yang ini kalau untuk kita bertumbuh. 70% habiskan di sini untuk pakai keuangan sehari-hari ya. Tapi usahakan masih ada yang sisa biar bisa dialokasikan ke atas sini lagi. Oke. Atau yang kedua, Anda pakai model seperti ini. Minimal 10% aman, langsung disisihin. Makanya usahain punya 2 rekening, itu penting. 2 rekening. Jangan di satu rekening. 10% amal, 10% pendidikan, 10% cadangan, investasi atau tumbuh, 10% alokasi kesenangan. Jadi ada. Jadi tetap boleh senang-senang, tapi ada budgetnya. Apalagi kalau kita masih berjuang, ya udahlah. Mending kalau saya jujur aja ya, ini kalau saya senang-senangnya normal-normal aja nggak apa-apa, yang penting keluarga saya aman, begitu. Kalau saya prinsipnya gitu. Normalnya saya senang-senangnya yang pas-pas saja lah, nggak perlu yang gimana-gimana banget. Yang penting keluarga saya aman. Karena jauh lebih menyakitkan kita pernah senang yang luar biasa, tapi abis itu ngeliat keluarga menderita. Itu jauh lebih menyakitkan buat saya. Karena saya dulu pernah di posisi itu, ngeliat keluarga susah, semua kesenangan tuh hilang kalau ngeliat keluarga susah. Kita hidupnya seindah apapun dulu, kalau ngeliat keluarga susah sekarang, buat saya itu sirna semuanya. Makanya udah aman, minimal keluarga saya aman, begitu. Jadi alokasi kesenangan dikurangin 5% kalau Anda sepenting itu buat Anda, boleh juga kok. Ini terserah Anda kok. Mas, tapi saya bener-bener butuh senang orangnya, 20% boleh nggak? Boleh, kan tidak ada yang larang gitu. Ini normalnya, 50% baru dihabiskan. Dihabiskan tuh untuk kebutuhan. Mas, saya amalnya mau 20% boleh nggak? Boleh. Ini kan saya bilang ini rumus umumnya. Jadi coba ikutin ini, mau dimodif-modif boleh, tapi pastikan semua ini ada, ibarat kata gitu. Tetap ada dana uang mati, tetap ada sedekah, tetap, Mas saya sedekahnya 5% dulu boleh nggak? Boleh, bebas. Pendidikan 10%. Mas kalau dengan uang saya sekarang, pendidikan 10, misalnya gaji 5 juta, pendidikan 500.000 buat anak misalnya. Maaf. Ini pendidikan bisa buat semua ya. Bisa buat pendidikan anak, bisa juga buat pendidikan kita sendiri. Ikut training, itu Anda harus budgeting, yes. Lah, saya sampai detik ini masih budgeting untuk pendidikan. Ilmu paling mahal tuh ilmu buat kepala kita. Investasi paling mahal di awal kepala kita. Bukan tanah, bukan saham, bukan deposito, bukan emas. Investasi di awal yang paling berharga adalah kepala kita. Isi kepala. Pertanyaan, Anda pernah menginvestasikan untuk isi kepala nggak? Oh ya, berita baiknya, di Abdi kita ngasih terus kayak gini-gini. Oke, lanjut. Oke, nah kita udah masuk yang terakhir nih. 2 kunci keberhasilan mencapai tujuan keuangan. Kunci keberhasilan sekaligus kunci kegagalan. Benar. Kunci keberhasilan, kalau Anda lakukan ini berhasil, kalau Anda tidak melakukan ini, dalam tanda kutip gagal. Yang pertama, meningkatkan kapasitas diri. Mau belajar lagi, mau fight lagi. Khususnya, kalau mendengarkan baik-baik, khususnya untuk Anda yang memang belum bisa menabung. Maksudnya memang yang penghasilannya sekarang, tadi kan ada tuh beberapa pasti yang begitu. Jadi saya ngomong nih ke Anda nih, walaupun Anda udah punya penghasilan berlebih juga tetap butuh untuk terus ningkatin. Kenapa? Karena hidup gak ada yang tahu. Maka ingat ya, ini kan kita bisa belajar dari kejadian corona ini. Berapapun penghasilan bisa hilang. Sekarang ada bencana ini. 1, 2, 3, 5, 10 tahun ke depan, nggak tahu. Jadi tugas kita kan berencana, berikhtiar, usaha. Rencana itu kan bagian dari usaha. Oke, jadi tetap tingkatin, walaupun sekarang gaji udah berlebih, 5 juta, 20 juta, 30 juta, itu belum tentu selamanya.
Mana tahu perusahaannya kenapa-napa, mana tahu kitanya yang kenapa-napa. Jadi tetap komitmen untuk ningkatin, jangan terlena. Nah, ningkatinnya ya udah. Ini bukan aji mumpung ya. Ya karena Anda orang abdi ya saya ngebahasnya abdi. Buat Anda yang di abdi, Anda udah tahu tujuan Anda di abdi apa? Bangun aset. Sesuatu yang bahkan nanti someday bisa Anda tinggalin. Buat Anda yang belum tahu, amit-amit Andanya meninggal, tapi Anda bisnisnya udah jalan, udah ada omset, itu bisa langsung otomatis diwarisin ke keluarga Anda. Yes, bisa. Jadi bisa diwariskan. Memang itu tujuan kita dari awal. Jadi buat Anda yang memang belum serius di abdi kemarin, ini bisa jadi opsi Anda. Anda nggak perlu ngeluarin uang puluhan juta lagi di abdi. Anda udah tinggal jalan. Anda nggak harus ngeluarin modal ratusan juta lagi. Udah tinggal jalan. Jadi, ayo dikencengin. Ngeliat angka 2 juta tadi, aduh di abdi mah masuk akal banget 2 juta. 2 juta itu kalau kita ngomongin jual produk ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita ngomong jual produk 7 juta, itu udah bisa dapat selisih harga plus cashback, lebih malah. Jadi jual produk 7 juta, udah bisa nabung 2 juta tuh. Jadi udah dapat untung bersih 2 juta. Itu bisa diinvestasi. Jadi gaji Anda aman, bisa ditabung, uang dari abdi bisa diinvestasikan. Kalau untuk dapat reseller, 10 reseller, abis itu ada satu yang upgrade aja, udah 2 juta. Kalau dari omset tim, Anda punya 10 reseller yang jalan, masing-masing jualan 5 juta aja, Anda anggap aja kita ambil yang 10% ya. Jadi 10 reseller jalan, 10 reseller 10 loh. Banyak lah yang punya ratusan ribuan reseller bilang, anggap aja Anda 10, Mas, tapi saya belum. Ya nanti kan juga punya, amin. 10 juta kali 5 juta per orang, berarti omset Anda 50 juta. Nah, kita kan enak, nggak ada istilah tutup poin kanan kiri simbol kayak gitu-gitu ya. Kita langsung kali selisih harga. Dari 50 juta omset reseller, kali 10%, 5 juta. Itu diinvestasiin tiap bulan, lebih gede dari 2 juta lagi. Nah, jadi kemauan untuk meningkatkan terus kapasitas diri kita. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman tuh bukan nggak percaya sama yang di atas, bukan ya. Nggak, jangan merasa aman tuh karena kita sudah bisa belajar dari berbagai kejadian bahwa tidak ada yang aman. Gitu. Tugas kita tuh memang selalu berusaha. Nasib, takdir nggak ada yang tahu. Tugas kita tapi berusaha. Oke, nah yang kedua ini. Dalam nih yang mau saya omongin yang kedua nih, ada penelitiannya. Menahan diri untuk tidak konsumtif. Saya mau ngasih satu slide. Bentar. Semoga masih ada ya. Sebentar. Semoga masih ada. Oke. Ini judulnya penelitian marshmallow. Oke. Nah, ada nih, masih ada. Penelitian marshmallow. Oke, ini data nih. Oke. Ini penelitian yang masih dipakai sampai detik ini. Jadi, ternyata salah satu riset membuktikan kenapa ada orang dengan skill yang sama, kemampuan yang sama, di luar rezekinya, di luar ibadahnya, di luar tingkah lakunya ya. Tapi salah satu sifat yang membuat orang hidupnya, nasibnya secara keuangan bisa beda-beda, ternyata diteliti oleh, nih, namanya eksperimen marshmallow. Saya cepat aja. Ini nyata, kenyataan. Jadi, yang melakukan eksperimen namanya Profesor Walter Mischel. Tahun 1960. Dan ini penelitiannya tahun 1960, tapi hasilnya diumumkan 2000-an. Makanya baru terkenal tahun 2000-an. Karena untuk ngetes ini, dia ngikutin orang puluhan tahun. Dia dan timnya ngikutin puluhan tahun. Nah, melalui riset ini, Anda fokus ke saya aja, biar Anda nggak perlu baca, nanti soalnya ini saya singkat-singkat. Melalui riset ini, terungkap karakteristik apa yang harus dimiliki seseorang jika ingin sukses dalam keuangan, kesehatan, karir, dan juga dalam hubungan sosial. Oke. Baik, mari kita cermati seperti apa penelitian dilakukan. Penelitian legendaris ini dikenal dengan Marshmallow Experiment.
yaitu adalah Prof. Gini, waduh, iklannya. Nah, Anda tahu marshmallow itu apa kan ya? Marshmallow itu kayak apa ya sekali Indonesia? Gulali, permen kapas, gulali injot, apa itu yang ya pokoknya anggap aja permen lah, permen coklat gitu anggap aja. Kalau di Amerika namanya marshmallow itu yang kapas-kapas yang dimakan tuh, yang kapas manis tuh. Nah, jadi itu kan kesukaan anak kecil, ya anggap aja permen, marshmallow atau coklat. Jadi dia ngetes 600 orang, 600 anak kecil umur 4-6 tahun. Perhatikan baik-baik ya. 600 anak kecil umur 4-6 tahun dimasukin ke dalam ruangan. Ruangannya sederhana. Jadi cuma meja sama kursi. Jadi biar nggak banyak gangguan. Sunyi. Biar si anak kecil itu fokusnya ke permen. Jadi di ruangan itu ada meja, ada kursi. Abis itu ada satu orang datang. Dari luar. Ada satu orang datang dari luar, jadi si anaknya udah dalam dulu nih, ada satu orang datang dari luar. Dek, nih ini ada satu marshmallow atau permen buat kamu nih, coklat buat kamu. Ini pegang ya, dipegang sama dia. Abis itu, si orangnya bilang gini, ini begitu saya keluar, kamu boleh langsung makan. Jadi tunggu saya keluar, coklat ini kita anggap aja coklat ya, boleh kamu langsung makan. Nah tapi, kalau kamu tahan 15 menit atau kamu tahan nggak makan ini 15 menit, penelitiannya bukan 15 menit. Kalau kamu tahan, jadi nanti Om bakal keluar dulu. Nah, kalau kamu pas Om masuk lagi, kamu tetap belum makan, Om kasih hadiah satu lagi. Jadi dapat 2. Jadi gitu tesnya. Nih, saya kasih coklat, boleh kamu langsung makan begitu saya keluar, tapi kalau saya balik lagi kamu belum makan juga, saya kasih 2. Anda tahu hasilnya? Nah ini. Dan durasi untuk menahannya sebenarnya cuma 15 menit. Jadi semenjak si orangnya masuk dan keluar tuh 15 menit. Nah, tentu proses eksperimen ini sungguh mengemaskan. Ini sampai detik ini masih dipakai sekolah-sekolah internasional itu untuk menguji anaknya. Beberapa parenting juga nguji itu. Anda coba tes deh. Kalau Anda punya anak 4-6 tahun, Anda taruh kamera Anda tersembunyi, dites. Dan itu dilatih, memang dilatih. Awal-awal kadang masih gagal, tapi bisa dilatih. Kasih coklat depan mukanya. Bilang, ini kamu bisa kayak tadi, atau boleh, ini kamu tahan ya, nanti pas papa mama datang baru kamu boleh makan. Anda bisa lihat tuh, anak Anda bisa tahan itu nggak? Nah, kenapa? Karena ternyata, kan menggemaskan ya. Ya kayak gini, kebayang ya, anak kecil ngeliatin coklat di depannya gitu. Itu kadang diendus-endus. Ini banyak di YouTube, Anda boleh cek deh, penelitian marshmallow. Itu lucu-lucu banget. Anaknya ada yang nyium-nyium baunya gitu, ada yang nggak tahan, akhirnya dicomot gitu. Nah, ternyata hasilnya adalah, dalam eksperimen itu, ada sebagian responden anak kecil yang langsung memakan marshmallow begitu peneliti keluar ruangan. Ada juga yang berusaha untuk menahan, tapi tetap aja tidak berhasil untuk mencaploknya. Namun ada pula sebagian responden yang sukses menahan diri untuk tidak memakan marshmallow yang ada di depannya, hingga peneliti masuk kembali. Yang menarik adalah, Prof. Michelle dan timnya kemudian mengikuti jejak kehidupan. Diikutin jejak kehidupannya ratusan responden itu hingga 25 tahun ke depan. Ini ada istilah research-nya, longitudinal research. Jadi ini emang beneran. Hasilnya mengejutkan. Para responden anak kecil yang berhasil melewati tes marshmallow yang mampu menahan diri, ternyata secara akademik pun, akademik, itu punya nilai SAT akademik dan berpikir kritis yang jauh lebih baik, lebih kuat dalam menghadapi stres, lebih tidak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Masuk akal karena dia bisa nahan. Juga tidak terjebak dalam obesitas, karena dia bisa nahan tipikalnya. Selain itu, ini yang lebih penting, Anda kan pasti pengen ini juga. Kehidupan sosial dan ekonomi para responden yang mampu melewati godaan tes marshmallow rata-rata jauh lebih sukses dibandingkan anak yang gagal. Prof. Michelle tetap terus mengikuti jejak ratusan responden hingga saat ini, makanya ini keluar tahun 2000, atau lebih dari 40 tahun lamanya, dan hasilnya tetap sama. Para responden yang dulu dapat menunda kesenangan, sementara dan sabar menunggu untuk marshmallow kedua, pada kehidupannya lebih sukses dan bahagia dibanding responden yang main asal caplok. Oke.
Pelajaran kunci dalam penelitian panjang dan melelahkan ini adalah kekuatan menunda kesenangan, delay gratification. Oke, kalau Anda nggak percaya ilmu ini ada, Anda boleh tanya ilmu-ilmu parenting, mereka tuh ada namanya ilmu delay gratification. Contohnya yang saya tahu ya, jadi misalnya Anda punya anak kecil umur 4-6 tahunan, memang kalau 1-2 tahun masih agak susah. 4-6 tahunan, itu bisa dilatih, mungkin lebih cepat juga bisa. Jadi latihnya sesederhana ini, kamu boleh nonton TV, tapi 15 menit kamu duduk di sofa nggak boleh ngapa-ngapain. Boleh kok nanti nonton TV, tapi 15 menit duduk di sofa. Itu lucu banget tuh, tapi ternyata kayak gitu-gitu dilatih. Saya juga baru tahu, ya saya kan juga umur anak saya baru 1 tahun lebih kan, jadi masih belajar-belajar, saya juga baru tahu, ada ilmu-ilmu kayak gitu. Zaman sekarang tuh ilmu makin banyak, jadi kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mempersiapkan anak kita untuk ke depan. Oke, jadi itu teman-teman, Bapak Ibu semua, meningkatkan kapasitas diri, menahan diri untuk tidak konsumtif, atau kekuatan untuk menahan diri. Toh ini untuk Anda dan keluarga kok, bukan untuk saya kok. Anda kan menghemat kan bukan buat saya kan, buat Anda dan keluarga Anda sendiri. Makanya balik lagi saya tanya, sepenting apa buat Anda memastikan keluarga Anda aman? That's it. Sepenting apa? Sepenting apa? Kalau emang penting, ayo. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman, ini sedikit tips buat Anda. Buat Anda, ini percaya deh, Anda dari tadi kalau sempat foto-foto, kalau bisa tapi suara saya nggak usah kedengeran ya, karena takutnya orang di luar sana cuma denger sebagian, pas bagian yang menyinggung takutnya, karena dia nggak nonton utuh, kan banyak tuh yang kayak gitu-gitu dipotong-potong, yang pas muncul yang menyinggungnya doang. Jadi misalnya yang kurang mampu tapi tidak bahagia, ada nggak? Bagian itu doang yang Anda posting, nanti dipikir saya lagi ngatain gitu. Kan ada aja yang kayak gitu. Jadi Anda boleh foto-foto atau videoin, habis itu suara saya mending tidak perlu ada, atau kalau memang suara saya pas aman, habis itu Anda posting di WhatsApp, di Instagram, postingnya bisa hari ini dan besok, bisa 2 kali. Habis itu kalau boleh tag Akademi Bisnis Digital juga. Tag, Anda udah follow Instagram Akademi Bisnis Digital belum? Atau Ezenzo ini. Lihat aja di Telegram tuh, Ezenzo.Indonesia, yang itu ya, yang resmi ya, Ezenzo official. Kalau mau Instagram saya juga boleh, Anda bisa cari Alvin Jonar. Oke. Jadi silakan di tag. Nanti dia akan, kalau memang bagus ya, tapi pasti banyak banget sih, beberapa akan di repost sama Akademi Bisnis Digital atau Ezenzo. Akademi Bisnis Digital aja kalau untuk tag ini. Oke, jadi itu teman-teman 2 hal ini. Anda boleh catat, boleh Anda foto 2 hal yang dalam banget ini, dalam sekali. Menahan diri untuk tidak konsumtif. Kemarin tuh kan kayaknya ngeliat Gojek dikit, GoFood, wah sate enak nih gitu, beli gitu. Kecuali kita memang sudah berkelebihan, ya nggak apa-apa. Atau itu masih dalam alokasi budget, ya nggak apa-apa. Tapi kan faktanya banyak yang karena emang nafsu aja. Nah, kalau karena nafsu, kita kontrol. Sip. Oke. Ini tujuan Abdi agar Anda bisa membangun aset digital. Nah, balik lagi nih, penting aset digital. Penting loh. Aset aja penting, apalagi yang digital. Karena sekarang aset tuh dibagi jadi 2. Aset non-digital sama aset digital. Bukan bermaksud membandingkan ya. Aset non-digital juga bagus. Tanah, punya kos-kosan. Tapi aset digital tuh bisa terkena dampak kayak gini-gini, corona. Hotel sekarang lagi sepi. Padahal dulu mah yang punya hotel, wah banget. Sekarang lagi sepi. Tapi kalau punya aset digital, sekarang lagi asik ya? Wah, asik banget. Aset digital apa? Anda berupa apa di Abdi? Pasukan reseller. Anda punya 1000 pasukan reseller dan terus berkembang otomatis. Karena dari 1000 anggap aja ada 100 yang aktif. 100 yang aktif itu nggak mau berhenti loh. Berkembang terus. Nah, Abdi itu kuncinya di situ. Karena kalau cuma belajar dunia digital, di luaran juga banyak kok. Yang lebih pintar dari saya mah banyak banget. Banyak. Yang lebih jago FB Ads, Instagram Ads, Google Ads dari saya. Banyak banget gitu. Kita terus tenang aja, kalau soal komitmen nambah ilmu, kita kan selalu ngasih, kitanya juga selalu belajar. Tapi maksudnya kalau cuma cari yang pintar-pintar, lebih banyak yang lebih pintar dari saya. Nah, Abdi itu tujuannya bukan siapa yang lebih pintar. Abdi itu tujuannya, karena kita tahu, orang tuh bukan nyari yang lebih pintar. Orang nyari satu platform yang bisa one stop solution, semuanya dikasih, konten dikasih, hingga jadi aset. Itu yang kita kasih, dan itu yang tidak ternilai harganya di Abdi. Dan 1.500 orang lebih yang nonton sekarang ini, Anda sudah tahu hal itu, dan jangan disia-siakan. Anda udah tahu ini berguna untuk hidup Anda, bukan cuma untuk saya kok, untuk hidup Anda kok. Itu. Jadi, ayo lebih serius.
Nah, ini juga Anda udah tahu ya. Hubungannya sama emas apa, Mas Alvin? Mas Alvin mah bisa aja ngubung-hubungin. Tadi ngomongin manajemen keuangan, sekarang promo juga. Ya iya, emang itu. Memang kalau Anda bisa memanfaatkan Abdi untuk manajemen keuangan Anda, memang itu harapannya. Kan Anda pengen investasi lebih, pengen punya aset. Nah, kita bisa ngasih solusi. Itu maksudnya. Orang lain di luar, ini Pak Bu, orang lain di luaran sana, dengar materi saya tadi, beres, itu bingung. Dapat gaji nggak cukup lagi, nggak bisa investasi. Apain ya saya? Orang lain di luar tuh mau nambahin penghasilan untuk investasi, bingung. Lah, enak Anda di Abdi, udah ada, tinggal jalanin, dijelasin pula, dikasih semua itu. Jadi buat Anda yang belum tahu, kita lagi ada program reward emas. Tenang aja, kita tidak ada jual-jualan hari ini, tenang aja. Nah, tapi saya harus ngasih tahu tentang ini. Kenapa? Karena nanti saya tunjukin data. Saya sangat berterima kasih atas Anda semua, benar-benar luar biasa Anda semua. Omset kita naik luar biasa. Yang saya kaget itu lebaran loh. Hari ada H+1 lebaran biasanya jatuh loh omset. Normalnya kan kayak gitu. Ya minimal turun sedikit atau turun agak banyak. Kita stabil loh. Saya aja kaget. Iseng-iseng tuh malam-malam kan saya juga nyantai-nyantai, ngeliatin segala macam pas malam lah. Kok omset stabil? Ya kemungkinan besar berarti emang iklan Anda atau traffic gratisan Anda selama ini memang udah berjalan terus, jadi omsetnya yang masuk terus. Logika paling mudahnya itu, karena online. Kalau offline kan orang lagi pada berhenti promosi, tapi online kan jalan terus. Nah itu. Ya yang dapat udah hampir 10 lebih kalau nggak salah, nanti kita update deh. Kita update, itu udah yang saya taruh kan 5 ya. Aslinya udah lebih besar dari itu. Nanti saya tambahin lagi. Nah, Anda udah tahu caranya, ada 2 cara. Yang pertama adalah punya, pengen nggak dapat emasnya nih juga. Yang pengen bilang amin dong nanti, amin. Dan kalau bisa jangan cuma 1 kan, ini bisa berlaku kelipatan, bisa 2, 3, 4, 5. Ada yang udah hampir 2 kalau nggak salah deh. Jadi dia udah dapat kemarin, ini dia udah mau dapat lagi, udah kedua kalinya. Gokil ya. Mantap. Nah caranya ada 2, yaitu yang pertama adalah kalau yang belum langsung, ini nanti begitu Anda dapat, langsung kita pikirin caranya untuk ngirim. Kita lagi mikirin caranya untuk ngirim, ini aman soalnya. Lagi mikirin. Kalau yang Jakarta gampang, tinggal dianterin, lebih gampang di trackingnya. Nah yang luar kota kita lagi mikirin caranya ngirim dengan aman. Jadi tenang aja. Jadi begitu Anda dapat, kita akan langsung mikirin kota Anda, gimana caranya biar bisa langsung sampai ke Anda. Entah kita, atau mungkin kita nggak ngirim. Anda ke toko emas, kita transfer ke toko emasnya, mungkin kayak gitu. Jadi nanti kita pikirin ya, tiap kota beda-beda pasti. Nah, cara pertama adalah punya 30 reseller dan punya omset 20 juta. Itu udah ada yang nyampe, berhasil, 2 minggu. Yang kedua adalah punya omset pribadi 40 juta. Itu udah ada yang nyampe, itu kurang dari 3 minggu. Jadi, ya udah, ayo. Dan ini lagi banyak promo, ada promo buy one get two, diskon 50% ongkir, itu kan memudahkan Anda semua kan. Promo emas, dan promonya bisa digabungin. Anda kebayang? Di luar sana kan biasanya promo tidak bisa digabungkan. Nah ini semua promonya bisa digabungin. Di saat yang sama Anda diskon ongkir, di saat Anda yang sama dapat buy one get two, di saat yang sama bisa dapat emas. Buset, itu kurang apa? Makanya kalau Anda pakai cara yang kedua 40 juta, itu Anda bisa dapat uang bersih 70 juta. Dan Anda bisa pakai tips sistem bagi hasil. Ini banyak yang ngelakuin loh. Jadi teman SMP dikumpulin, saya punya program nih, kita bisa jualan produk ini 40 juta, nanti kalau total keuntungannya kita bisa 70 juta, ntar kita bagi-bagi. Jadi teman SMP-nya dihubungin jadi satu koloni. Ada teman SMA-nya dihubungin jadi satu koloni. Ada teman lingkungan kantornya dikumpulin jadi satu koloni. Ada teman tongkrongan, ibarat kata rumahnya lah, tongkrongan RT. Jadi ada punya 4 koloni untuk ngehajar itu. Ya gimana nggak cepet? Nah pertanyaannya, kan balik lagi, Anda udah dikasih tahu caranya, mau dilakuin apa enggak, that's it. Itu aja. Nah itu bisa jadi aset, teman-teman Anda itu juga bisa gabung juga jadi bisa ngomset juga. Yes. Dan kenapa ini penting untuk dikejar secara cepat? Perhatikan baik-baik. Buat Anda yang nonton ini sampai habis, selamat, karena akan saya kasih tipsnya. Akan saya kasih tahu rahasianya. Karena kalau Anda dapat ini cepat, khususnya kalau Anda punya reseller Anda akan menduplikasi, otomatis omset Anda akan cepat besar. Contoh, Anda punya 20 reseller jalan, 20 reseller yang jalan.
yang komitmen ingin mencapai ini. Kita pakai cara yang pertama, dia dapat 30 reseller, omset 20 juta. Kita ambil omset 20 jutanya dulu. Berarti omset Anda, misalnya mereka 20 reseller ini bisa nyampe itu sebulan, kali 20 juta, berarti omset Anda berapa? 400 juta. Kalau Anda dapat 10%, 5-10% kan, kita anggapnya 10%, 400 juta kali 10 juta, kali 10%, 40 juta untuk Anda. Di luar kalau Anda ngejar emas juga ya. Itu maksudnya. Bayangin kalau Anda punya 50 reseller, ini kan sampai Agustus, itu loh maksudnya. Kenapa saya menyemangati Anda? Anda jangan mikir, ya ini kan masih jauh, saya masih sendiri. Ini kan bisa sampai Agustus. Kalau bulan depan, Anda ternyata udah punya 30 reseller jalan, dan 30 itu masing-masing ngejar emas, ngerti ya maksudnya? Jadi mikirnya tuh untuk jangka panjang. Jangan, ya mas, waktu saya masih 0, mas. Ya sekarang 0. Kalau besok udah punya 10 reseller jalan, bulan depan punya 10 reseller jalan, kan masih ada waktu sampai Agustus. 10 reseller itu kalau masing-masing 40 juta, 400 juta. Kalau udah punya 50 reseller jalan, kali 40, 2M. Jadi bukan cuma emasnya yang Anda dapat, asetnya juga kebangun. Lebih cepat, lebih besar. Itu tujuannya. Jadi buat Anda yang berpikir emas ini buat cuma untuk sekali hit, enggak. Lagian ini kan bisa berlaku kelipatan buat 4 bulan ke depan. Nanti Agustus ke atas juga ada reward baru apakah tetap emas atau beda lagi, pokoknya tetap menguntungkan untuk Anda lah. Tapi sebenarnya kita ngeluarin reward ini tujuannya adalah bukan cuma emasnya doang, bukan cuma rewardnya doang, tapi aset yang dibangun lebih cepat efeknya gara-gara itu. Sip, udah jam 10 lebih, saya akan percepat untuk beresin. Nah ini udah ada yang terima, aslinya udah jauh lebih baik dari ini, jadi silakan. Ini nggak usah difoto, nggak usah diliatin, ini untuk Anda nikmatin aja. Ini data kita Mei 2020. Biasanya omset kesehatan itu normalnya itu agak turun di bulan puasa. Biasanya yang besar itu omset kurma, madu. Nah kebetulan kita punya madu. Jadi kalau omset bisnis kesehatan normal itu tidak naik-naik banget pas bulan puasa, kecuali dia ada madu. Nah kita berita baiknya bukan cuma madunya yang naik, semuanya naik. Kalau ada yang bilang, wah karena COVID, karena corona, enggak, efek corona itu udah mulai menghilang di April. Kayak contoh, hand sanitizer, masker, itu kan Maret, April habis turun kan. Nah, kita masih bisa terus naik. Ini sampai omset hari ini loh, 28 Mei loh. Belum sampai 29, 30, 31. Jadi sekali lagi thank you. Terima kasih Anda udah percaya sama Abdi. Anda mau berjuang sama Abdi. Saya cuma mau ngasih tahu, saya hanya bisa bersyukur di tengah pandemi corona ini kita ada di lahan yang paling basah, online kesehatan. Itu lahan paling basah sekarang ya dua itu, online kesehatan. Bisnis fashion aja yang harusnya meledak di bulan puasa atau lebaran, kemarin ya naik sih, tapi nggak senaik biasanya, bahkan ada yang tetap turun. Itu benar-benar, makanya saya ngomong ini bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk motivasi, bukan. Saya ngomong ini cuma untuk kasih tahu, kita bersyukur banget lo ada di sini. Salah satu cara bersyukur yang paling tepat adalah dengan memanfaatkan untuk kebaikan yang lebih besar. Yang kita kasih tahu ke teman-teman kita manfaatin, dapetin emasnya, kurang lebih kayak gitu.